Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Kang Yusuf. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial mengenai problem pada mesin fotokopi Kyocera 2540 atau 2040 ya, khususnya untuk mesin fotokopi Kyocera. Nah, dari beberapa pertanyaan yang chat WA kepada saya teman-teman, ini problemnya sama. Jadi mungkin cara mengatasinya juga pastinya sama. Nah, problem apa itu? Jadi problemnya itu adalah gimana cara mengatasi kode error C6400. Nah, jadi untuk teman-teman pemula pastinya akan kesulitan ketika mengalami mesin fotokopinya itu error C6400. Error apa ini? Ya, kita langsung saja simak. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman, untuk teman-teman yang baru menonton video Kang Yusuf ini, jangan lupa untuk klik subscribe sebagai tanda perkenalan kita. Dan untuk teman-teman yang sudah lama menonton video Kang Yusuf, terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung channel Kang Yusuf ini agar terus berkembang. Nah, teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya ada suara agak berisik ya, karena memang ini keadaannya sedang hujan. Nah, jadi di sini saya akan bacakan teman-teman dari chatnya sahabat kita ya, yang memang menurut saya ini perlu dibahas ya. Pertama adalah, Kang, saya Solihin dari wilayah Palembang. Mau tanya, saya punya mesin fotokopi Kyocera 2040DN. Ketika dihidupkan keluar kode tulisan C6400 karena ada cicak di power supply-nya. Was, saya balas, lah kok bisa masuk cicak konslet ya? Kayaknya iya. Nah, sebenarnya ini chatnya panjang teman-teman, tapi kita ambil singkatnya saja karena di sini ada 3 chat yang akan kita bacakan dan permasalahannya itu sama teman-teman, yaitu error C6400. Nah, kasus yang pertama ini dirusak karena hewan. Saya pernah membahas gimana sih tips supaya mesin teman-teman itu terhindar dari hewan yang namanya itu cicak-cicak di dinding. Nah, jadi teman-teman bisa nonton videonya ya, video saya sebelumnya, nanti saya akan kasih linknya di atas video ini. Nah, berikutnya ini ada lagi pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum Kang Yusuf, punten ngeganggu, abdi ninggal YouTube Kang Yusuf tentang Kyocera. Abdi ninggal Kang Yusuf, mungkin abdi saya melihat YouTube tentang Kang Yusuf ya. Jadi di sini karena saya bukan orang Sunda teman-teman, jadi memang agak sedikit ngerti saja ya, tapi agak sulit mengucapkan. Jadi saya di sini adalah orang Jawa teman-teman ya. Abdi ada mesin Kyocera M2040 muncul kode C6400, itu kenapa ya Kang? Wassalamualaikum, puser gimana Kang, robek nggak kainnya? Nah, jadi teman-teman, problem C6400 ini memang tidak jauh-jauh dari bagian puser pada mesin fotokopi tersebut ya. Ini C6400 ini muncul ini disebabkan dari puser yang putarannya itu berat teman-teman. Jadi mesin nggak berputar gitu kan. Jadi nggak berputar bagian pemanasnya. Jadi mesin akan otomatis mengeluarkan 6400 ini. Berikutnya dari Muh Iswandi. Jadi Muh Iswandi ini kebetulan sebelumnya telah mengirimkan mainboard kepada saya teman-teman, itu dikarenakan mesin fotokopinya itu blank. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami kondisi mainboard blank, mati total ya mainboardnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin butuh bantuan dari saya, bisa nanti hubungi saya dan kirimkan mainboardnya, nanti akan kita servis secara jarak jauh. Nah, di sini adalah monitor servis bahasa Inggris ya. Monitor servis failure kontak servis. Gimana caranya ya? Kang, salah pasang nggak kabel-kabel, fotoin coba. Nah, karena saya kurang yakin ya, saya takutnya beliau ini salah pasang karena mainboard baru saja saya kirim, ternyata mengalami kode error C6400. Nah, jadi saya khawatir itu salah pasang kabel, dan ternyata setelah diteliti lagi, beliau mengirimkan video kepada saya, dan video-videonya itu semua saya rasa sudah benar pemasangan kabel-kabel maupun bagian pemasangan ininya ya, apa namanya, area jalur ke pemanasnya itu sudah benar. Akhirnya di sini saya mengambil kesimpulan dari 3 pertanyaan ini dan problem yang sama, ini masalahnya bukan pada mainboard ataupun pusher film. Karena di beberapa pertanyaan yang tidak saya screenshot ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang katanya bagian pemanasnya itu normal, nggak ada masalah, kain masih normal, kain nggak sobek.
Nah, ini adalah PR buat kita ya. Apa sebenarnya masalahnya? Jadi kenapa bisa mengeluarkan kode error C6400 ini? Nah, jadi ini masalahnya adalah fix di power supply. Nah, jadi teman-teman, masalah C6400 ini adanya di power supply. Nah, jadi caranya untuk mengetesnya ya, teman-teman itu bisa cek bagian power supply-nya. Jadi ini memang harus sedikit mengerti elektronik ya. Jadi sedikit mengerti elektronik agar teman-teman tuh bisa melakukan tindakan perbaikan ini gitu kan. Sebentar saya ambil power supply-nya dulu ya. Di sini saya ada power supply dan juga saya akan ambil avometernya. Nah, ini adalah avometer teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman ya, yang pertama adalah ketika pengen mengetes apakah power supply itu kondisinya normal atau enggak. Jadi kalau kita masih pemula ya, kita pakai ini ya, misalnya avometer. Kita kondisikan ini di bagian X1 nih, di sini ya, X1. Ini khusus pemula ya. Kalau untuk yang teman-teman sudah paham bisa di skip saja video ini. Nah, jadi nanti di sini ada bagian yang namanya itu fuse atau puse ya, fuse atau puse. Jadi ini bahasanya fuse atau puse. Nanti teman-teman bisa dicek. Jadi diceknya ditempel. Nanti saya akan zoom ya. Jadi nanti akan saya zoom video ini. Ya, ditempel di area sini. Ya. Jadi ketika ditempel, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ketika saya tempel, nah, ini normal teman-teman ya. Ini normal. Nah, kalau misalnya fuse-nya mati, itu artinya nggak normal. Nah, tapi perlu diingat teman-teman ya, dalam kerusakan C6400 ini bukan semata-mata bagian fuse atau puse saja. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin harus dicek, entah itu bagian MOSFET ya, MOSFET yang bagian sini. Nah, ini harus dicek juga. Jadi saya sarankan ketika teman-teman mengalami C6400 ya, apabila teman-teman bisa memperbaikinya sendiri, silakan diperbaiki itu bagian power supply. Karena power supply-nya ini tidak memberikan tegangan pada bagian pusher ya. Jadi teman-teman bisa dicek nanti. Yang pertama itu bagian fuse, apabila fuse atau puse ya. Apabila itu normal, berarti ada bagian-bagian lain yang putus. Jadi harus diganti dengan fuse yang sama. Ya, jadi jangan apa ya, mengganti dengan spare part atau komponen yang nggak sama. Jadi harus sama, tipenya harus sama dengan yang ada di power supply teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kurang paham dalam perbaikan power supply ini, seperti biasanya ya, teman-teman bisa langsung saja kirimkan kepada saya. Nanti akan saya servis secara jarak jauh. Jadi teman-teman cukup mengirim power supply, nanti itu akan saya perbaiki di sini. Nah, teman-teman, semoga video penjelasan ini bermanfaat ya. Apabila mungkin kurang berkenan untuk teman-teman, kurang jelas, saya juga tidak bisa memberikan secara mendetail gitu kan, karena kerusakan ini luas teman-teman. Yang satu tadi kuncinya adalah bagian fuse atau puse tadi. Jadi yang berikutnya adalah bagian MOSFET. Nah, tapi di sini teman-teman enggak terpatok dengan fuse atau MOSFET. Jadi kita harus dicek keseluruhan ya. Saya tidak bisa memberikan tutorial gitu kan, cek satu-satu gitu. Karena ini tentu harus butuh yang namanya teman-teman pemahaman di dunia elektronik. Jadi ini nggak bisa sembarangan saya kasih. Saya khawatir nanti ketika teman-teman mencoba dengan tidak ada dasar elektronik, dikhawatirkan nanti malah terjadi yang bukan-bukan pada bagian power supply-nya. Nah, ini nanti saya jadi tanggung jawab juga. Nah, saya ini nggak mau seperti itu. Jadi saya nggak mau ngambil resiko membuat sebuah konten yang nantinya bakal menyesatkan teman-teman karena ketidaktahuan kita ya. Karena memang kalau misalnya kita belajar elektronik minimal harus tahu dasarnya. Sedangkan kalau tiba-tiba langsung saya kasih tahu cara-cara begini-begini, teman-teman nggak tahu dasarnya, itu sama saja teman-teman ya. Jadi semoga nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami C6400. Jadi nggak usah pusing lagi, nggak usah bertanya-tanya lagi apa sebenarnya masalahnya C6400 ini. Itu fix adalah power supply teman-teman yang bermasalah.
yang mengakibatkan bagian fixing ataupun bagian unit ya, unit fixingnya itu nggak muter, berat. Jadi yang dikarenakan dari daya supply dari power supply ini kurang, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.